Webinar spesial Planning Closing Mastery dan juga Agency, rahasia closing mudah dan pahami produk knowledge dari Bflex sendiri untuk promo di bulan Mei 2025 ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum dimulai Bapak Ibu pastikan kita akan sama-sama berdoa dulu untuk kelancaran pada malam hari ini supaya bisa lebih lancar dan juga apa yang didapatkan sama Bapak Ibu semuanya nanti akan lebih mudah untuk dipraktekkan gitu ya. Ini udah gedein dikit suaranya. Oke. Tapi nggak terlalu kedengeran ya suara saya berarti ya. Oh, jelas. Oke, jelas ya. Untuk nomor satu adalah apa? Biasanya kita selalu ada ritual, yaitu pertama berdoa ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan sama-sama berdoa untuk kelancaran pada malam hari ini kita semuanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nomor dua adalah cari tempat paling nyaman ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita santai aja, kita akan sama-sama belajar. Semoga bisa langsung action dan bisa hasilkan cuan dari properti. Nomor tiga adalah aktif dan ikut berpartisipasi. Saya senang banget ketika di sini itu nanti dua arah ya. Kita akan ada tanya jawab dan juga kita akan bedah konsumen. Jadi nanti kalau misalkan dari teman-teman tuh ada konsumen yang udah visit ataupun belum visit, perlu diolah seperti apa sih itu nanti kita bedah sama-sama setelah produk mulai saya jelaskan. Untuk nomor tiga adalah ikut Zoom sampai selesai. Jadi Bapak Ibu di sini saya berharap maksimalkan ikut Zoom sampai selesai ya. Jadi nggak setengah-setengah. Apa yang kita pelajari bareng-bareng untuk action bisa didapatkan di malam hari ini juga. Untuk nomor lima adalah kosongkan gelas dan serap semua materi. Jadi Bapak Ibu semuanya kita sama-sama belajar di sini. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini bisa eh, di bisa dipraktekkan juga. Oke, siap. Hmm. Oke, sebelum saya mulai, biasanya kita akan sama-sama menyamakan sebuah frekuensi Bapak Ibu. Jadi di sini itu nggak bosen-bosen, saya akan selalu berbicara tentang apa? Tentang mindset. Jadi eh, apa sih kok pentingnya sebuah mindset? Karena ada istilah beda mindset, beda omset Bapak Ibu. Karena apa yang kita pikirkan ketika berpikir hal-hal yang kecil, yang kita dapatkan kecil aja gitu kan. Nah, di sini juga saya akan menyederhanakan sebuah pikiran. Kita sama-sama akan sederhanakan sebuah pikiran tentang properti. Mungkin di sini masih ada teman-teman atau Bapak Ibu yang punya belief nih, atau keyakinan-keyakinan tentang jualan properti kok susah, jualan properti itu kan harganya mahal sehingga nggak bisa jual dengan cepat. Nah, kita sama-sama sederhanakan pikiran dan keyakinan kita bahwa untuk jualan properti itu mudah. Kenapa kok dibilang mudah? Iya, buktinya kok banyak kok yang udah berhasil dan sukses di bidang properti. Nah, ketika orang-orang itu bisa, kenapa saya tidak gitu kan? Nah, itu yang harus bisa diyakinkan sama Bapak Ibu semuanya. Untuk modal utama mulai bisnis adalah modal kekuatan pikiran. Nah, kita harus paham ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu modalnya biasanya yang dari cuan ataupun harus ada modal fisik ataupun materi yang harus kita pahami sama-sama. Modal utama mulai bisnis adalah modal kekuatan pikiran. Makanya saya itu di grup selalu menjelaskan bahwa kita itu harus benar-benar berpikir dan berjiwa besar untuk bisnis kita sendiri. Terutama kita itu harus meyakinin bahwa bisnis yang kita bangun bukan bisnis abal-abal. Bisnis properti itu bisnis bagus. Buktinya banyak kok orang-orang yang bisa berhasil di bidang tersebut kayak gitu. Karena ada istilah juga nih, pikiran adalah nasibmu. Karena semua itu berawal dari pikiran, kata-kata, tindakan, kebiasaan, dan akan menjadi sebuah karakter ataupun nasib ya Bapak Ibu ya. Saya agak nge-lag dikit nih laptopnya kayaknya Bapak Ibu. Sebentar.
Nah, kembali ke topik nih Bapak Ibu. Nah, jadi di Panen Closing Mastery itu aslinya Bapak Ibu bisa dapetin e-book gratis tentang apa jualan properti semudah update status. Penulisnya itu ada di sini juga nih. Beliau bernama Pak Azhari Husni, dia yang pemilik dari PT Hasanah Karya Abadi. Mungkin nanti beliau juga ada ngisi sedikit tentang memotivasi kita gimana untuk jualan properti kok bisa semudah update status gitu ya. Sebelum itu, pastinya Bapak Ibu di sini yang udah sering jualan properti juga paham nih, paham tentang properti itu apa. Nah, di sini juga saya akan mengingatkan bahwa dunia properti adalah dunia yang sangat menjanjikan Bapak Ibu. Bagi banyak sekali orang untuk mendapatkan penghasilan di atas rata-rata. Karena bisnis properti itu tanpa modal dan tanpa stok produk unit properti, namun penghasilannya, keuntungannya super besar. Modalnya hanya apa? Pulsa dan juga internet saja. Ini alasan nih, why? Kenapa sih kok saya terjun di bidang properti? Kenapa sih saya itu kerja berangkat pagi pulang malam gitu kan? Kenapa sih saya harus apa? Harus jualan A, B, C? Nah, kita harus punya kekuatan atas pertanyaan itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi, salah satu kekuatan yang kita latih adalah mengapa harus jualan properti? Karena dibandingkan produk lainnya, jualan properti itu komisinya besar. Karena permintaan dan kebutuhan properti masih sangat banyak. Nih, tertulis kebutuhan akan perumahan hingga tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta unit, sehingga kebutuhan rumah baru diperkirakan mencapai 1 juta unit. Oke. Secara garis besar, jualan properti itu yang dipahami itu harus ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah paham produknya, yang kedua adalah paham cara jualannya. Nah, untuk malam hari ini kita fokus untuk paham produknya dulu ya, Bapak Ibu. Nanti setelah itu kita diskusi akan saling feedback juga tentang gimana cara jualannya. Nah, di mana ketika Bapak Ibu itu bisa berkolaborasi ataupun bisa bergabung dengan agensi ataupun dengan developer yang emang punya kompeten di bidang properti tersebut, sehingga Bapak Ibu itu bukan cuma dapat apa? Bukan cuma dapat uang fee aja, tapi Bapak Ibu juga bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri. Salah satunya adalah dari Hasanah Karyabadi sendiri, 2024 awal kemarin itu kita jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia. Itu hanya jualan 1 unit. Nah, itu adalah teman-teman dari member dan juga agensi yang kemarin bisa jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia. Gak mau kalah nih, di tahun 2024 akhir kemarin kita kemana? Kita ke Jepang, yaitu bersama dengan teman-teman agensi dan juga member yang mereka berhasil jual 2 unit, Bapak Ibu. Ini videonya nih. Nah, jadi bukan cuma dapat fee aja, tapi ternyata ketika Bapak Ibu bergabung dengan developer yang bagus, yang memiliki super team yang siap support, bisa dapatkan jalan-jalan gratis juga Bapak Ibu. Dan tahun 2025 ini mau kemana? Nanti kita bahas di akhir ya. Nah, ini kembali ke fokus yang produk knowledge nih, di mana Bapak Ibu harus paham dua hal. Yang pertama adalah paham produknya, apa yang kita jual. Yang kedua adalah paham cara jualannya. Nah, malam hari ini kita fokus untuk paham produknya. Rumah mewah dengan pemandangan surga. Di sini kita bisa melihat
Nah, itulah gambaran tiga dimensi dari perumahan Beverly Lake, Bapak Ibu. Kita sama-sama pahamin ya. Kenapa sih kok harus Beverly Lake? Oke, Beverly Lake sendiri adalah sebuah perumahan yang ada di daerah Parung Panjang, Bapak Ibu. Sebuah perumahan yang memiliki view perbukitan yang asri dan wisata danau alami. Untuk Beverly Lake sendiri memiliki desain rumah yang ikonik, yaitu memiliki rumah style Amerika style klasik dengan unsur tropikal di dalamnya. Kita ada beberapa unit tipe, ada California, ada Malibu, ada Pasadena. Nah, terbaru nih sore ini itu baru launching di Pasadena. Makanya malam hari ini tuh saya semangat banget nih, menggebu-gebu banget karena untuk apa? Ngasih tahu nih Bapak Ibu bahwa ternyata ada rumah yang harganya 700 jutaan itu tentang rumah Pasadena. Targetnya kemana sih untuk Baby Lex sendiri? Untuk targetnya sendiri kita itu ke Gen Z dan milenial. Karena di mana banyakkan orang-orang setahun ke belakang itu konsumen kita adalah yang masih di bawah umur 30-an. Ketika umur 40 tahun ke atas biasanya mereka juga buat anaknya kayak gitu. Nah, keistimewaan Beverly Hills sendiri itu kita hanya 5 menit dari stasiun besar Panjang ya. Terus hanya ini salah nih bukan 2 menit. Aslinya itu hanya di angka 15 sampai 20 menitan dari exit tol Lego, 25 menit dari exit tol Serbaraja atau BSD, lokasi premium dan Serpong. Apalagi sekarang itu ya Bapak Ibu. Kita itu perumahannya itu di samping jalan utama ke jalan raya. Nah, itu sepanjang jalan raya itu sekarang udah tambah terus perumahan Bapak Ibu. Nah, itu buktinya apa? Berarti pertumbuhan untuk di daerah sini, Parung Panjang itu sangat bagus. Terus berlokasi di kawasan pemukiman berdaya saing tinggi. Ya, salah saya tadi saya jelaskan. Berada di tempat samping rencana jalan provinsi. Terus juga dikelilingi oleh fasilitas premium. Kita ngelihat sama-sama nih Bapak Ibu. Turns out people lied. They said to snap your fingers, as if it was really that easy for me to get away. I just need time. Snapping one, two, where are you? Still alive. Snapping three, four, don't need you here anymore. Get out of my Maaf, Ibu. Turns out people lied. They said to snap your fingers, Padahal as rumah if kita it ada was di really that easy for me to get ada away. alami. I just need time. Snapping one, two, where are you? Still alive. Snapping three, four, don't need you here anymore. Get out of my Nah, itulah video dari sekilas view. Terus wilayah kita itu Parung Panjang itu termasuk daerah yang sangat berkembang untuk saat ini Bapak Ibu. Untuk berkembangnya di depan karena apa? Kita itu dekat banget sama BSD yaitu masuk ke daerah 14 proyek strategis nasional yang ditandatangani oleh Pak Joko Widodo. Jadi akan dimudahkan untuk akses, untuk urus-urus perizinan ataupun untuk daya saing kependudukan itu akan semakin mudah yaitu ada di BSD dan PIK. Nah, keunggulan lokasi sendiri itu kita hanya 15 menit dari pusat bisnis dan juga kita deket banget samping perumahan kita itu ada klinik juga sebenarnya, ada klinik, ada dokter. Terus kalau misalkan
fasilitas kesehatan yang lebih itu di kisaran Serpong itu bisa berarti 25 menitan dari sini. Terus kita punya danau alami Bapak Ibu yang kita itu bisa merasakan feel-nya apalagi kita datang ke sini bahwa apa? Ketika kita mau jualan itu kan kita harus bisa nge-feel dulu ya bahwa kita nanti itu akan menyalurkan energi nih ke orang yang kita jualkan bahwa nanti perumahan kita punya danau alami akan kolaborasi jadiin jogging track kayak gitu kan. Berada di lokasi yang strategis dan berdaya saing tinggi, yaitu kita dikatakan kategorikan the next Serpong. Terus selangkah dengan rencana kawasan kota mandiri, kita hanya 5 menit dari stasiun Besar Parung Panjang, 25 menit dari exit tol BSD, dan 15 menit dari exit tol Legok. Nah, ini lokasi Beverly sendiri Bapak Ibu. Kita itu deket banget sama stasiun. Jadi apa? Ini menandakan bahwa konsumen ataupun orang-orang yang nyari rumah di daerah Parung Panjang itu adalah mereka yang ketika kerja memakai kereta itu paling banyak. Makanya rate closing kita paling banyak adalah orang-orang yang mereka visit ketika menggunakan kereta api. Itu paling banyak segitu. Bisa di angka 75%-an yang closing itu rata-rata mereka pakai kereta. Nah, ini fasilitas dari Bevlex sendiri Bapak Ibu. Kita bisa ngeliat bareng-bareng ya. Tapi kita akan update juga nih. Jadi kita akan fokusin bahwa nantinya itu kita hanya ada waterpark, playground, untuk panahan dan juga untuk pacuan kuda itu kita lagi dievaluasi lagi nih Bapak Ibu untuk di perumahan ini. Tapi kita lebih fokus kayak jogging track, masjid, terus juga apa namanya? Kita ada coffee shop di depan, terus ada Alfa, dan juga ada view bukit dan danau. Nah, itu adalah fasilitas dari Beverly sendiri ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk tipe-tipe rumahnya apa aja? Kita bahas satu persatu nih. Kita ada tipe California. Ini gambar ada dua kamar, yaitu kamar utama di belakang, terus kamar anak itu di depan, kamar mandi, terus juga ada dapur, carport, bisa buat dua mobil sebenarnya. Kita lihat sama-sama ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau ngambil apa video ini juga ada di channel Telegram ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk California yang plus atau California Premium 2 lantai. Itu tanahnya 60 ataupun ada yang 72, bangunannya luasnya 64.
Kalau ini itu kamarnya 3 Bapak Ibu. Ini kita lihat sama-sama. Oke, itu adalah video dari rumah 2 lantai tipe California Premium Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa ngambil semua konten-kontennya. Kalau misal ada yang belum bergabung di grup produk, nanti bisa langsung bergabung ya. Saya share juga. Nah, ini tipe terlapis kita itu ada tipe Malibu, luasnya 30, luas bangunannya, luas tanahnya 60 meter persegi. Yang bedain apa? Kalau California itu lebih premium Bapak Ibu. Untuk pintunya lebih gede, kamar mandinya udah full granit, pintu-pintu dalamnya itu gede, jendelanya gede. Tapi kalau misal Malibu itu lebih sederhana dan minimalis. Ini videonya seperti ini. Ceiling kita tinggi ya Bapak Ibu, enak banget. Kalau masuk tuh adem. Nih, kayak kita bisa merasakan bahwa orang ataupun bahwa konsumen datang ke proyek, terus mereka bisa beli rumah dibantu sama Bapak Ibu semuanya prosesnya ya kan. Awal ketika akad mereka bisa ngucapin makasih Mas, makasih Pak, makasih udah dibantu sehingga punya rumah. Itulah hal-hal yang sangat gak bisa kita lupakan Bapak Ibu. Nah, bedanya kalau belakang Malibu itu seperti itu, lebih sederhana. Cantik ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah tipe Malibu Premium Bapak Ibu. Nah, tadi sore itu saya habis minta desain terbaru dari tim konstruksi juga. Kita ada tipe apa? Alhamdulillah udah siap launching nih rumah tipe Pasadena 6460 Beverly Lake. Untuk DP kita nol sama, harga mulai 700 jutaan dan cicilan KPR mulai 5 jutaan aja. Ini unitnya bagus banget Bapak Ibu. Untuk sekarang udah ada yang ready 1 unit, tapi mereka masih atasnya itu masih yang Lakewood gitu loh. Nah, tapi untuk yang sekarang itu kita disamakan dengan California dan juga ada sama Malibu. Yang atasnya itu full dark. Ini gambarnya. Nah, untuk set plan sendiri, kita itu harus paham nih posisi kita di mana sebenarnya kalau misal jualan unit. Nah, kalau posisinya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita itu deket banget, udah di depan langsung jalan raya utama Jalan Dago. Ke arah kanan ke Bogor, bisa ke Bogor Kota, ke kiri itu ke BSD, ke Tangerang.
Nah, untuk izin lokasi kita itu aslinya di 20 hektaran, Bapak Ibu. Untuk unit sekarang yang udah clear and clear di angka 7 hektar, 7,5 hektaran. Dan untuk unit berapa semuanya? Untuk unit itu kita ada 400 unitan, Bapak Ibu. Sama ruko depan 3 lantai itu dimanfaatkan buat tadi ada kafe, terus ada Alfamart juga kayak gitu. Kita punya danau alami untuk di A itu kita lagi bangun playground buat anak-anak dan lapangan olahraga. Untuk di B nanti ada apa? Clubhouse dan kolam renang, lebih tepatnya kolam renang buat anak-anak ya Bapak Ibu. Terus blok D itu ada masjid, samping danau, ngadep danau, view danau, perbukitan, dan juga kita ada pujasera sama untuk blok E yang E itu ada apa? Pacuan kuda dan panahan itu kita lagi relate juga tuh Bapak Ibu. Nanti kita belum bisa matengin 100%. Nah, untuk rekanan bank sama bank apa aja sih untuk Beverly Lake? Beverly Lake sendiri itu kita rekanan bank sama bank utama ada Bank BRI, Mandiri, BTNS, BTN, terus juga kita ada kolaborasi sama Bank BPRS Bogor juga, BJB, Syariah, itu kita kolaborasi Bapak Ibu. Jadi akan mudahkan untuk bisa akad di bank-bank. Jadi tergantung dari konsumen nih, mau pakai bank apa, kita tinggal ngikutin fleksibel. Nah, ini adalah contoh dari teman-teman yang udah akad nih. Ini contoh kecil. Alhamdulillah tadi itu siang akad 2 Bapak Ibu. Cuman belum saya konten. Nah, itu adalah video dari apa namanya akad ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, program di Beverly Hills sendiri itu ada juga program yang tanpa budgeting Bapak Ibu. Tanpa budgeting itu gimana sistemnya, Dedi? Unit-unitnya adalah kita itu memberikan sebuah solusi buat orang-orang yang pertama gini. Nah, saya akan sharing juga nih. Jadi syarat KPR itu sebenarnya cuma ada dua Bapak Ibu. Yang pertama data pribadi, yang kedua data karyawan. Kalau data pribadi berarti KTP, NPWP, KK, KTP-nya harus PCK-nya bagus, cek nya bagus, kayak gitu. Terus nomor dua adalah data karyawan. Kalau data karyawan berarti SK kerja, rekening koran, slip gaji 3 bulan terakhir. Nah, biasanya itu banyak banget konsumen-konsumen kita setahun ke belakang mereka itu BCK-nya jelek Bapak Ibu. Makanya kita berilah apa namanya solusi itu tanpa BCK. Yaitu unit-unit kita udah akadin dulu nih dengan bank, setelah itu di take over kan atas nama orang tersebut kayak gitu. Mereka biasanya adalah orang-orang pengusaha yang mereka nggak mau ribet. Orang-orang pengusaha yang mereka baca yang jelek ataupun kerja baca yang jelek, kalau enggak orang-orang yang kerja di luar negeri tapi mereka nggak bisa datang saat akad Bapak Ibu. Itu adalah target utama kita. Nah, inilah promo amazing, yaitu spesial promo untuk bulan Mei sendiri, bulan Mei besok, tanggal 1 ya, itu dapatkan hadiah langsung unit konsumen. Untuk konsumen itu promo booking fee cuma 1,5 juta, udah free AC, smart download, udah free internet 1 tahun, free 1 CCTV di depan, sama free subsidi cicilan 1 juta per bulan, 1 juta selama 6 bulan ya, Bapak Ibu. Untuk flyernya nanti juga. Nah, gimana biar closing cepat dan mudah? Untuk ini itu lebih ke gimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan momentum setiap harinya bisa share konten. Apa yang udah disediakan sama kita, copywriting itu tinggal share-share aja. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa jago ngiklan, bisa ngiklan juga. Tapi paling sederhana itu ada triknya Bapak Ibu. Yaitu manfaatkan ring pertama atau ring satu. Yaitu Bapak Ibu bisa nge-share ke orang teman kerja ataupun apa namanya keluarga ya kan, daripada mereka beli rumah ke orang lain, ya mending kita manfaatin beli rumah ke kita gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih, mari bergabung bersama kami jadilah salah satu unit milik Anda. Nah, yang ditunggu nih, jadi untuk Beverly Hills sendiri, hak kalian sendiri itu, kita masih ada kesempatan reward kemana? Ke Eropa Bapak Ibu. Ini mungkin di sini Bapak Ibu ada yang udah pernah keluar negeri ataupun ada yang belum keluar negeri, bisa dimanfaatkan banget nih. Dimana bukan cuma dapat duit yang gede puluhan juta, tapi Bapak Ibu bisa jalan-jalan ke Eropa. Untuk komisi, agensi dan member nanti saya share juga di grup aja. Tapi untuk special reward jalan-jalan ke 3 negara itu dengan syarat apa? Jual 4 unit.
4 unit itu susah. Nah, itu kembali lagi nih, tergantung dari orang itu. Berpikir susah ya pasti akan susah. Tapi kalau misalkan mudah ya pasti akan mudah. Ya untuk periodenya itu di sini ditulis dari 2024 Desember sampai 30 Mei. Berarti sebulan lagi ya Bapak Ibu. Ya semoga aja nanti dari developer ada tambah waktu. Makanya tetap konsisten ikuti terus kayak gitu. Manfaatkan kemudahan jualan rumah semudah update status ya, karena Bapak Ibu kita share konten-konten tinggal dan juga copywriting tinggal share-share aja. Hanya share konten copywriting kita siapkan support dari channel Telegram. Hanya share formulir survei untuk ketemu tim handling di project tanpa ada potongan fee sama sekali. Alhamdulillah untuk produk knowledge udah saya jelaskan semua ya Bapak Ibu. Kembali kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab aja. Kita sharing session dua arah ya Bapak Ibu sehingga kita lebih terhubung. Mungkin dari tadi kan ini ada yang baru bergabung banget kayak gitu. Nih alhamdulillah ada 14. Senang banget sih malam hari ini. Ada pertanyaan, bolehkah kami ikut jualkan unitnya? Pak Gunawan. Boleh dong, Niku. Nah, untuk itu nanti kan jadi setelah di grup apa namanya yang utama Paling Closing Mastery nanti ada grup yang namanya grup Beverly Lake. Nah, itu nanti bisa bergabung di grup tersebut nanti saya share ya. Ini untuk teman-teman yang baru bergabung. Nah, dan juga di sini kita open untuk tanya jawab buat teman-teman yang mau diskusi tentang buyer. Mungkin di sini ada yang udah punya buyer tapi mentok nih, belum ada solusi, kita sama-sama bedah di malam hari ini juga bisa. Oke Kak, mayoritas close-nya dari mana Kak? Kalau closing itu banyakan itu di daerah Bogor itu kurang kalau Bogor kota ya. Karena kalau dari Bogor kota ke sini itu lumayan jauh malah. Jadi ngelewatin jalan kayak Rumpin, Gunung Sindur itu kan jalan-jalan terbesar. Jadi target utama kita itu banyak kan Tangerang, BSD, Jakarta, Jakarta Selatan, terus orang-orang yang lalu lalang menggunakan kereta. Itu paling banyak. Gitu ya Karaka ya. Mungkin di sini ada yang mau tanyakan, bisa buka open mic aja, tanyakan monggo. Kalau misal by chat juga nggak apa-apa. Kita diskusi dua arah ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kalau yang baru bergabung, mungkin ada yang mau tanyakan, monggo tanyakan aja. Oh, Ya, Pak Ade, monggo. cara follow up aja sih. Mau kalau itu kan udah ada ini teh, ada yang chatnya hampir, ya alhamdulillah ada tiap hari ada, cuma belum belum bisa follow upnya gitu. No. Terakhir, contoh satu konsumen dulu nih, Pak Ade. Kalau misal Ya, diterapkan, jadi sehingga kita bisa mengkerucut ya. Kalau misalkannya udah dialami Pak Ade, mentok semuanya itu konsumen mentoknya di apa, Pak Ade? Habis itu nggak balas ataupun biasanya apa? hilang teh Pak. Oh, biasanya Gimana? langsung hilang oh. Ya udah dijelasin, Hmm? tapi nggak ada respon lagi gitu. Nah, Makanya setelah dijelaskan, Pak Ade posisi nanyanya diakhiri dengan kalimat tanya nggak? Supaya nggak cuma jelaskan aja. ada yang diakhiri, ada yang enggak. Nah, kalau misalkan pengalaman saya itu kebanyakan kalau misal lagi follow up itu diakhiri dengan kalimat tanya sehingga kita nggak berhenti saja gitu. Tapi kalau misalkan Pak Ade leads kan udah banyak nih ya. Nanti Alhamdulillah ada. coba kalau misal leads-nya banyak kan harus diolah tuh, diolahnya nggak bisa dong. Kita itu cuma dapat leads terus tiba-tiba langsung closing, pasti harus bener-bener Iya, ada betul. kerja kerasnya diolah lah gitu supaya jadi Ya, yang awalnya dingin jadi anget sehingga jadi hot gitu kan, sehingga bisa hasilin closing kayak gitu. Makanya dari situ nanti Pak Ade coba aja case-nya. Kalau misalkan mau dibuka sekarang, terakhir chat apa nih? Ada terakhir chat apa gitu. Nanti jadi mungkin Pak Ade bisa terapkan langsung action langsung. lihat dulu. Lihat dulu, bentar. Ya, sambil dicari ya Pak Ade ya, nanti itu. Oke. Kak, Karaka, untuk iklan itu daerah mana? Untuk iklan itu daerah, biasanya kalau misalkan mencakup itu tuh daerah BSD, Tangerang, Tangsel, terus juga daerah Jakarta, itu banyakan di situ. Daerah sini tuh banyakan yang ngambil paling gitu, kalau nggak Bintaro. Jadi mereka orang-orang yang bekerja di Jabodetabek, lebih utama mereka orang-orang yang kerjanya itu lewat kereta, gitu Karaka. Kak Tia nih, untuk gaji karyawan minimal berapa Pak untuk beli harga yang terendah atau gaji?
Harganya. Oke. Untuk gaji itu kita di apa? Di angka 8 jutaan, misal 8, sekian gitu, 8 lebih lah, itu udah bisa kita bantu untuk proses. Tapi tergantung cash konsumen juga ya, makanya eh, bisa double income juga, bisa juga single income. Jadi kalau misalnya single income nggak punya cicilannya di angka 7 jutaan juga kita bisa maksimalkan. Kayak gitu. Ada Pak Ade? Ada ada yang udah dikasih form tapi langsung hilang, oh. Form surveinya udah dikasih hilang, Hmm. belum di follow up lagi sih. Ada yang ngechat, ada ya banyak sih. Kalau HP-nya agak ngelag nih. Pak Ade kan mainnya di TikTok kok, Kang O. Ya. TikTok ya untuk konten alhamdulillah dari apa dari Telegram termasuk ya bikin yang disambung-sambungin, Hmm. video-video sambung sambung gitu Ya. ada gitu ya. Oke. Itu yang terakhir itu yang dikasih forum forum iya forum survei Hmm. sampai sana cuma belum di follow up lagi gitu. Itu yang Coba terakhir. yang di sini ada yang lagi hot banget nggak? Yang dia itu baru ngechat ataupun apa gitu. Alurnya gimana Pak Ade coba? Alurnya kalau ini kan ya DM itu via DM TikTok Hmm. itu rata-rata ada yang respon ada yang enggak gitu ya, kadang telat gitu kan. Telatnya saya juga ya mengakui agak telat ngejawab sih. Agak Hmm. lama gitu ya. Kalau tiap konten itu pasti ada yang komen terus ada yang ngechat, cuma telat ngejawab aja gitu. Kalau itu ya ya yang saya akui ya kelemahan saya ya agak telat jawabnya gitu. Kalau tiap-tiap konten, tiap kita upload video ada, cuma kita telat aja gitu. Jadi Berarti responnya kurang. kalau Pak Ade itu bisa datangkan list, cuman ininya yang belum sampai goal. Tapi udah ada yang survei belum Pak Ade selama Belum, iklan? belum ada, belum, Belum ada ya. belum. Oke. Ya, pokoknya tiap ngechat ke Kang Oo yang Japri itu pasti ada yang masuk gitu. Kalau yang biasa yang saya bisa ya di handle biasa gitu Kang Oo. Kebanyakan kalau nggak ngerti gitu baru ke Kang Oo gitu. Oke. Eh Misalkan itu Pak Ade nih, karena kan udah banyak datangkan leads ya, tapi belum ada yang itu. Kalau misal kirim form survei, nanti coba saya olah ya. Ya, Saya praktekin buat Pak Ade. ya Kang Oo. Kita bahas lagi nextnya. Ini ada Pak Indra Jaya juga nih udah datang. Katia, kalau gaji cash berapa? Bisa Pak, harus OTS juga ya. Oke. Kalau gaji cash itu berarti sebenarnya sekarang itu kan syaratnya apa-apa harus by digital ya. Contohnya pakai PDF. Yang penting ada surat lunas, apa surat lunas. Jadi ada apa surat keterangan gajian juga di situ. Tapi lebih tepatnya sih nanti paling kita berikan solusi yang terbaik. Solusinya apa? Solusinya ya, contohnya adalah kita gajinya itu bisa dimasukkan ke rekening kayak gitu. Banyak banget mekanisme sebenarnya. Oke, ini ada Kak Raka ya. Oke, kemarin aku udah komunikasi sama Bu Yeri. Nih dia ada kendala di checking gajinya UMR kendalanya, tapi dia udah minat untuk survei tapi mekanisme mau survei tiba-tiba gak ada kabar gitu mas. So, dan sebenarnya banyak yang minat tapi disiplin tapi kabar pribadi. Oke, jadi terjadinya closing itu bukan karena biasanya itu terjadinya closing itu harus lebih dari 5 follow up. Bahkan biasanya ada ketentuannya itu 7 kali follow up kan. Nah, gitu. Makanya kalau misalkan itu tuh case terakhir itu yang dijelaskan apa, setelah itu ketika sebenarnya kita lah harus lebih kritis ya. Kalau saya pun kadang kalau misalkan lagi ngolah data benar-benar tak baca ulang nih dari atas. Lagi chatan itu yang terhubung apa sih yang bikin dia itu membalas itu apalah itu diulang lagi gitu. Jadi kadang eh, kebutuhan konsumen itu apa nggak nggak semuanya itu bisa
kita baca gitu. Contohnya gini, kalau misalkan kita jelaskan selling point terdekat dari kereta, ternyata budgetnya itu lagi nggak butuhin untuk dekat dengan fasilitas kayak kereta kayak gitu, tapi dia itu lagi butuh dekat dengan sekolahan karena anaknya mau sekolah. Nah, itu yang harus benar-benar Bapak Ibu bisa ngulik semuanya. Setelah itu baru nanti diarahkan visitnya itu ya dibikin penasaran sepenasaran mungkin, mainkan emosional konsumennya kayak gitu loh. Yang bisa diterapkan tuh. Sebenarnya kalau misalnya pakai tools-toolsnya pun ada. Nanti kita siapin ya. Kalau misal tools-tools untuk follow up-nya. Dan juga di sini izin ada Pak Azhari Husni nggak? Selamat malam Pak Azhari Husni. Pak Ari, Bapak Ari. Dia lagi nyupir kayaknya ya. Jadi nanti kita juga kalau misalkan nih ya, kalau misalkan rame nih Bapak Ibu semuanya di sini mau benar-benar serius, nanti kita akan belajar juga ke Pak Azhari Husni langsung nih, gimana follow up yang efektif. Itu ada kita bisa adakan webinarnya khusus. Assalamualaikum, Mo. Salam Fari, salam. Malam. Ini seru sih Pak Ari nih. Jadi banyakan yang udah pada bisa datangkan list, tapi tinggal ngolahnya di Pak Ari. Mungkin ada masukan nih dari Pak Ari. Gimana banyak dapat list Masuk, yang masuk hmm, database ya? ya, Oke. Jadi kalau saya sharing pengalaman, setiap orang tuh punya cerita suksesnya masing-masing pasti ya. Dan semua orang pun punya cerita gagal masing-masing. Dan setiap cerita itu pasti ada pola ya. Kok dia bisa sukses, polanya gimana? Kok dia gagal dulu, polanya gimana? Dan kabar buruknya ya pola itu belum tentu bisa kita tiru ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita masak nasi goreng nih, bumbunya sama, bahannya sama, penggorengannya sama, kompornya sama, ulekannya sama, sendok piringnya pun sama. Pada saat kita olah, kita goreng, kita masak, belum tentu loh nasi gorengnya tuh sama enaknya, sama rasanya. Kok bisa beda gitu? Padahal semua sama loh. Kompor sama, yang semua hal lainnya sama, tapi kenapa beda rasanya? Ya, lagi-lagi saya bilang ya, kan semua orang belum tentu bisa masak ya, belum tentu bisa punya feel yang sama dengan eh, yang masak nasi goreng lainnya. Nah, lagi-lagi saya bilang kan ini soal rasa ya, soal rasa baik rasa yang masak maupun rasa yang merasakan. Kesimpulannya ya pola orang beda-beda. Artinya kita nggak bisa melihat wah sekarang dia tuh jago jualannya dan banyak jualan karena TikTok. Nah, belum tentu feel itu kita dapat gitu. Kalau cuma ikut-ikutan aja, cuma ngikutin aja tuh belum tentu kita akan dapat hasil yang sama. Sama hal yang masak nasi goreng tadi belum tentu bisa seenak yang pernah kita rasakan sebelumnya gitu kan. Karena ya, lagi-lagi yang masaknya beda, feel-nya beda. Makanya saya selalu bilang, kalau saya sih selalu bilang kalau kita belajar produk nih ya, produk ini seperti apa. Saya selalu bilang itu produk feeling, bukan produk knowledge gitu kan. Kalau produk knowledge itu bisa kita cuma baca di e-book, bisa lihat di YouTube, di IG, bisa pelajari di mana pun yang bisa lihat dan belajar. Tapi kalau soal rasa ya, soal feel itu kita baca itu belum tentu kita nge-feel gitu kan. Kita melihat tuh belum tentu kita nge-feel. Makanya kan saya selalu bilang ke teman-teman tuh ya feel kita gimana nih, kita sepenuh hati nggak gitu, sepenuh rasa nggak, kita coba mengikuti pola-pola yang kita pikir kita bisa gitu kan. Nah, makanya saya selalu bilang ke teman-teman yang lain juga, pada saat kita misalkan Beverly Lake nih, ya kita belajarlah punya rasa di situ gitu. Artinya Beverly Lake ini menarik ya gitu kan, menariknya kenapa gitu kan. Jadi nggak cuma di otak kita aja, kalau ini menarik. Dan kita pun pakai rasa, wah ini kalau misalkan kita jual banyak, kita bisa dapat komisi ya puluhan juta mungkin ya. Puluhan juta nih rasanya gimana nih punya komisi puluhan juta. Terus kita pun rasanya gimana pada saat kita bisa ngasih keluarga kita gitu kan. Saudara kita, teman-teman kita bisa ngapain nih dengan uang itu gitu kan. Dan rasa itu kerasa gitu, kerasa dan itu jadi bahan bakar yang luar biasa sebenarnya buat saya pribadi dulu ya. Semua saya rasakan gitu, karena zaman sekarang itu
kebanyakan orang merasa bisa, tapi tanpa bisa merasa. Nah, itu yang mahal banget loh. Orang-orang yang bisa merasa tuh mahal banget. Karena kebanyakan di dunia ini, banyaknya orang-orang yang merasa bisa. Wah, gue bisa kok, gue bisa gitu kan. Tapi faktanya ya tanpa bisa merasa mereka nggak bisa maksimalin itu semua. Makanya pesan saya sih kalau teman-teman pengen belajar nih, coba eh, rasain nih, apakah TikTok itu saya bisa ngefeel gitu dengan pola yang bisa saya ikuti dan saya pelajari. Apakah pakai Meta Ads itu bisa saya maksimalin? Saya saya pernah ngomong gini ke orang yang gaptek ya, Bapak Ibu ya. Usianya udah 53 tahun. Dia gaptek banget tuh. Dia bilang, "Pak, saya tahu nih pakai TikTok, pakai Meta Ads, pakai Facebook, Instagram tuh bagus jualannya. Cuma ya saya belajar juga saya nggak ada rasa gitu. Karena saya ngerasa bukan saya banget pakai TikTok, pakai Meta Ads gitu kan." Terus saya tanya, Ibu ngefilnya pakai apa gitu? Kayaknya saya akan bisa maksimal tuh kalau saya eh, broadcast deh ke ibu-ibu pengajian gitu kan. Saya lebih suka ketemu mereka ngomong langsung gitu kan, atau ke ibu-ibu arisan. Ya, memang kita akui kalau zaman sekarang tuh zaman teknologi, zaman sosial media. Tapi faktanya ya kalau orang itu ngefeel-nya dengan cara offline ya kita persilahkan gitu, kita persilahkan dan dia bilang ke saya kalau teman-teman Muslim ya, itu kan iman itu kan ada tiga ya. Bagaimana kita yakin dalam hati, bagaimana kita ucapkan dengan lisan, dan bagaimana kita lakukan dengan perbuatan. Nah, dia bilang, saya tuh yakin banget, Pak. Saya tuh kalau misalkan ke ibu-ibu pengajian, saya bisa ngobrol, saya bisa sampaikan rasa yang saya punya ini ke mereka gitu. Dan mereka tuh bisa akan tertarik dengan apa yang saya rasakan gitu. Faktanya mereka benar-benar tertarik tuh dengan si ibu ini bercerita, bagaimana si ibu ini sharing dengan produk yang dia tawarkan. Dan closing banyak ternyata. Meskipun si ibu-ibu pengajian itu nggak beli, tapi dia rekomendasi ini anak saya juga mau nih saudara saya juga mau nih gitu. Karena kenapa? Karena rasa itu nyampe gitu. Makanya saya selalu bilang, apakah cinta itu letaknya di kepala kita, di knowledge kita? Enggak, cinta itu di hati kita. Dan bagaimana rasa itu, rasa yang kita lakukan, feel kita yang kita punya, saat kita jualan, saat kita bantuin orang punya rumah, itu nyampe ke orang-orang itu. Gitu. Karena bahasa tulisan tuh bisa ditangkap oleh mata, bahasa lisan ditangkap oleh telinga kita. Tapi kalau bahasa hati, Bapak Ibu, itu akan nyampe ke hati. Dan instrumen apa di tubuh kita yang bisa bergetar hebat, yakin dan percaya terhadap produk yang ditawarkan ke kita, itu pakai hati. Makanya kan jualan itu sangat emosional sebenarnya. Dan teman-teman kalau belajar soal rasa emosional itu sangat dalam banget, deep banget. Nah, makanya kan ada buku yang saya baca tebel banget dulu, namanya Emotional Intelligence tuh. Bagaimana emosi kita tuh mengarahkan kita untuk jualan banyak dan sebanyak-banyaknya. Nah, itu dalam banget kalau kita belajar. Tapi minimal itu Bapak Ibu pelajari aja pola apa sih yang kira-kira bisa kita pelajari dan kita bisa pakai feel di situ gitu. Dan nggak harus ikut-ikutan. Tapi kita mengenal diri kita tuh seperti apa sih? Kita akan maksimal kalau pakai cara apa. Dan kita bisa nggak pakai feel di situ gitu. Kalau bisa pakai feel itu, wah, siapapun susah Pak ngalahin Bapak Ibu. Sama halnya dengan kekuatan cinta. Kita kalau udah cinta, kita akan lakukan apapun Bapak Ibu. Jelek baiknya tuh kelihatan cantik, ganteng buat kita gitu. Karena itu pakai cinta ya. Nah, bagaimana kita bisa mencintai ini dengan apa yang kita kerjakan. Meskipun ini cuma mungkin pekerjaan sampingan, tapi kalau kita pakai cinta ya, pakai rasa, bisa jadi penghasilannya akan lebih gede daripada penghasilan utama kita. Gitu Mas O. Singkat tapi nanti kita next time lebih panjang ya kalau ada waktu lebih lama. Oke, siap. Luar biasa tuh. Terima kasih Pak Ari. Nangkep ya semua ya teman-teman. Apa pada tidur? Mantap, mau. Alhamdulillah. Nah, jadi yang tadi disampaikan lebih detail sama Pak Ari adalah tentang apa? Ngefeel rasa. Nah, ini tadi juga ada pertanyaan, dan sebenarnya banyak yang minat sih, tapi KPR pribadi ya. Kalau misal KPR pribadi nggak mau pakai bank, kita juga ada, bisa lewat pribadi langsung. Tapi ada syaratnya itu cuma maksimal 3 tahun. Kak Kak Tia, kalau nanti ada buyer terus saya mau ikut dampingi ke lokasi, boleh nggak Pak?
boleh banget. Kalau misal mau dampingi, boleh banget. Kalau misal lagi ada waktu free mau main ke project pun boleh banget. Nanti ketemu saya, nanti bisa kita sama-sama akan terjun ke lapangan. Kita akan sama-sama eh, apa mencari percikan cinta di Beverly Hills sehingga kita bisa ngefeel. Ketika kita menyampaikan tentang pagi-pagi itu saya bisa benar-benar dapetin embun pagi, bisa jalan-jalan ngirup udara segar di Beverly Lake yang dekat danau. Sehingga saya ketika jam 8 itu dapat sinar matahari langsung dari timur, ngadep selatan saya bisa melihat perbukitan. Nah, itu yang bisa merasakan ketika kita bisa mengajak orang itu untuk merasakan juga gitu. Jadi kalau misal teman-teman di sini ada yang mau ke project langsung bisa ketemu saya. Gitu ya. Apalagi kalau misal bawa buyer gitu bisa banget. Sami-sami Karaka nih. Kalau untuk pemasaran by online enaknya pakai aplikasi apa mayoritas yang sering nyantol selain TikTok? Untuk se- eh, untuk sekarang itu kalau misalkan marketing online itu paling banyak kan TikTok. Paling banyak TikTok. Kalau misalkan udah jago Meta Ads, juga Meta Ads juga. Kayak Pak Indra nih, di sini kan udah jago pada pakai Meta Ads. Mereka pada memanfaatkan untuk iklan. Tapi kalau misalkan mau yang nggak berbayar, ya biasanya lebih ke TikTok. Kalau nggak mereka ke Marketplace, juga bisa di Facebook, di grup-grup gitu. Yang penting konsisten nge-share kayak gitu. Kalau di saya tahu view Lake dan ambil dari FBK langsung klik sama. Oh iya nih. Nah, Mbak Wiwin ini beliau punya rumah di Beverly Lake nih, serunya. The King of Relasi. Beliau itu Mbak Wiwin ini ngambil rumah juga di Beverly Lake dapat iklan dari Facebook. Ibu Retno nggak tahu malam ini ikut apa enggak beliau nih Ibu Retno. Jadi Mbak Wiwin ini ngambil unit di Beverly Lake. Sistemnya gimana? Beliau ini dari awal seru banget nih ceritanya. Bahwa ada kendala di packing. Solusinya kita ya benar-benar ulik dulu nih gimana kok bisa packing jelek ataupun gimana caranya supaya bisa benar punya rumah. Ya kita ketika solusi terbaik dan alhamdulillahnya next mau bawa buyer satu juga nih. Makanya kita lagi matengin malam hari ini ikut apa produk knowledge buat apa memperjelas dan juga untuk ngefill. Kalau ngefill insya Allah udah dapet banget sih Mbak Wiwin gitu kan. Jadi doain ya teman-teman semua Mbak Wiwin bisa closing juga nih minggu depan mau bawa konsumen soalnya. Amin. Amin. Oke Kak. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau tanyakan lagi, monggo. Semangat. Bisa kita ininya gini. Kalau misal berbicara tentang feel ya, feel bisa menjual rumah ataupun ngebantu orang untuk bisa jualan rumah itu ketika kita benar-benar dalam gitu, ngedip banget itu benar pakai rasa seperti yang tadi dikatakan Sabah Azari Husni bahwa kita harus benar-benar merasakan kita bisa jualan. Kalau masalah mekanisme mah produk knowledge gitu kan bisa baca-baca ya. Tapi kalau misalnya sama rasa atau feel itu nggak bisa dicontohkan. Makanya sering banget kalau konsumen datang ke Beverly Lake itu, pasti saya akan ajak ke belakang yang udaranya seger. Habis itu saya akan biarkan, saya nggak ngomong apa-apa, tapi saya cuma muterin rumah aja biar mereka pada ngefeel. Biasanya saya ngomongnya gini, monggo difilin dulu, dirasain dulu kalau kita punya rumah di sini. Akhirnya mereka apa? Pas ke kantor, ya akhirnya mereka booking, closing, kayak gitu. Jadi intinya adalah bisa menyampaikan dengan rasa apa yang didapat semuanya, kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang mau dibahas lagi nih, atau nextnya, jadi tadi saya sebelum ke apa namanya, sebelum ke webinar malam hari ini, itu tadi siang saya habis teleponan sama Pak Indra. Pak Indra itu beliau udah pengalaman banget nih di properti. Selamat malam Pak Indra. Halo Pak Indra, lagi di jalan nggak? Jadi beliau itu udah pengalaman di properti, terus nelpon kita saling ngasih feedback. Dalam artian kalau misalkan komunikasi dua arah gini ya emang bagus kayak gitu. Dan juga kita kan punya beberapa case dari teman-teman yang lagi belajar ya. Ada yang emang benar-benar dari nol, ada yang benar-benar mereka udah bisa datangkan list, tapi masalahnya adalah mereka belum bisa datangkan atau mengolah buyer. Ada yang saat gorok itu mereka belum bisa gorok sampai closing. Ada yang masih dalam proses sering ditinggal sama konsumen, ya kita sama-sama belajar. Harus melewati itu semua sih sebenarnya gitu. Semangat Pak Ade. Nah, intinya adalah kalau misalkan nextnya dari feedback dari Pak Indra juga beliau itu menyarankan bahwa nanti teman-teman di PCM atau teman-teman dari agensi itu
apa namanya di member itu kita visit langsung aja ke project, tapi nanti difasilitasi dong sama belajar tentang Meta Ads ataupun tentang TikTok Ads kayak gitu. Nah itu feedback banget. Kita juga kemarin sebenarnya sebelum Lebaran kita pernah nih belajar tentang TikTok. Gimana caranya bangun apa namanya channel dari awal sampai benar-benar bisa live bareng di project. Makanya nextnya kita juga bisa ada agendakan lagi ya teman-teman ya. Utamakan yang di daerah Jabodetabek buat belajar bareng gitu. Mas Nah, lebih O, fokus. saya lihat ini kan banyaknya mereka punya data ya, cuma mereka bingung ngolahnya ya. Ya, iya Pak Ya, Ari. betul. Aja, maksudnya siapin Google Form, Hmm? database-database yang membuat mereka prospek, buat teman-teman prospek, kita bantu olah aja, oh. Tapi tetap itu kita catat nih punya teman-teman gitu. Oh, iya Pak Ari. Nah, kita testing aja dari antara 14 orang ini aja nih, terbatas buat 14 orang ini, Hmm? mereka punya prospek ya kita bantu follow up gitu kan. Oke, siap Pak Ari. Jadi Kalau untuk mereka kan pelan gitu kan. nanti setelah itu baru kita bahas ya kalau misalkan benar-benar apa namanya bener pahit ataupun manis nanti kita bahas lagi secara matang gitu ya Pak Ari ya. Kita kasih Betul. laporan. Oke, siap. Nah, bagus banget nih ya. Berarti malam hari ini kita dapat putusan simpulan yang sangat dahsyat. Nanti kalau buat teman-teman yang udah di malam hari ini yang punya konsumen, nanti di list ya. Saya kirimin itu aja. Kalau nggak di japri ke saya, nanti saya bikinin apa namanya foldernya sehingga bisa nanti kita bantu olah sampai benar-benar Bismillah closingkan. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan gimana ketika dapat transferan dari properti. Terima kasih Pak Ari atas masukannya. Ya, Wak. Karena properti itu gurih ya, artinya dibandingkan kita jadi affiliate Shopee gitu kan cuma berapa 2.000 atau berapa ratus ribu, ini bisa 10 juta gitu, lebih lebih dapat puluhan juta gitu. Itu nampol gitu, capeknya mungkin lebih ringan. Kita cuma follow up, sebar database, sebar iklan, dapat data nyangkut ke kita, nanya-nanya, ya tinggal lempar ke tim Mas O aja gitu kan, Mas O tolong dong follow up gitu ya. Iya, Nah, kita yang temenin survei, kita yang closingin, kita yang bantuin ngurus berkas gitu kan, iya. sampai akad. Teman-teman tinggal dapat kabar nih kak udah akad, tinggal transfer komisi kan, itu enak Amin. gitu. Siap. Tapi kita utamakan yang 14 di room ini dulu ya Pak Ari ya. Kita matangkan. Karena secara tidak langsung ketika satu orang punya relasi 200 orang, berarti kalau misalkan ada 14 orang di sini tinggal kalikan 200 orang dengan berapa ribu. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita udah mau jam 9. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi nggak? Saya sih udah tak jadwalin ini Zoom ini buat 4 jam. Tapi kalau misalkan udah mau pada action aja ya kita gas nanti masing-masing action mau. Kalau Kang Tendi, nah oke banget itu yang kurang pengolahan jadi enak. Ya Kak, nanti kita maksimalkan bareng-bareng ya. Ya kita dapat feedback apa sih gitu. Nah, bener juga sih. Jadi sekarang itu dari kemarin itu di sini ada Pak Adi nggak? Pak Adi kayaknya belum gabung ya. Ada Pak Adi, ada Bu Sri yang tadinya nggak bisa gabung. Jadi sekarang tuh saya aslinya lagi fokus buat apa? Lebih itunya apa ya? Secara itunya kita diskusi mateng gimana cara solusi ketika orang bayar itu jawabannya kayak gini nih gitu. Tapi by phone. Jadi kita sama-sama kasih apa? Nyari solusi buat bayar itu buat supaya survei kayak gitu. Makanya saya ke Pak Adi sama ada dua nih, satu Pak Adi sama Ibu Sri itu ada konsumen udah dapat list, tinggal dijadwalin meeting sama saya. Maksudnya kita bikin telepon khusus gitu. Tapi tadi juga dapat arahan dari Pak Ari buat yang di sini juga nanti semuanya gitu kan. Makanya monggo kalau misalkan ada yang punya list konsumen dikirim aja, terus ditulis nama, nomor HP, sama cash konsumennya itu karena apa gitu, berhenti karena apa. Dan dari itu nanti tim kita yang panasin semua itu.
Bismillah, semoga bisa yang awalnya dingin itu benar-benar anget dan panas sampai closing. Gitu ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, nggak kerasa. Gimana nih Bapak Ibu, mau lanjut atau kita udahan? Enggak sih, nggak mau udahan kalau saya sih. Jadi Bapak Ibu, kita boleh foto bareng nggak? Nanti kita adakan juga nextnya, kalau misal ada yang mau visit project, nanti kita bisa bikin visit online juga ya. Oke, siap. Lagi di luar. Mungkin di sini ada yang bisa open kamera, kita sama-sama foto. Halo Mas Bayu. Pak Indra kayaknya masih di itu loh. Tadi Ah, baik. bisa nggak open kamera? Oke. Maksain sih. Bisa dong. Kayak ada Mas Gunawan, Pak Sarif. Kita foto ya. Yang ini open aja nggak apa? Satu, dua, tiga. Bentar, diulang. Saya error laptopnya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini. Makasih, Saya senang oh. banget bisa sharing-sharing. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga dari Pak Ari juga tadi terima kasih banyak. Apabila dalam penyampaian malam hari ini saya dan Pak Ari dan tim ada salah tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di Zoom berikutnya di Beverly Lake. Sampai ketemu untuk rekening juga sehingga bisa closing. Amin. Saya akhiri wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam. Japri ya teman-teman semua Bapak Ibu. Siap. Japri Siap. ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Rich konsumen. Siap. Oh, siap.